Setiap malam itu gue di teras itu pasti tuh ngerokok, ngopi, ngelamun. Gue selalu dapat inspirasinya di situ. Selalu gue. Kembali lagi bersama Dream Podcast, tempat ngobrol santai yang penuh inspirasi dengan orang keren yang menginspirasi. Berawal dari mimpi ke jadi kenyataan. Kali ini gue kedatangan temen gue nih. Ini benar-benar perintis. Ini panutan gue nih, karena gue dulu tuh tahu awal mulanya kayak gimana, tapi sekarang usahanya segudang nih. Kita sambut Om Eko. Selamat datang Om Eko. Halo Om Oswal, apa kabar Om Oswal? Baik, alhamdulillah. Om Eko gimana? Alhamdulillah baik. Ini Om Eko, kita tuh ketemu tuh 2015 ya dulu ya. Iya, sekitar segituan. Ya kan? Kita main mobil-mobilan ya. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Enggak dong, ada 2015, 2010 lah. Iya, 2010-an ya. Kita ya, masih kuliah itu. Masih kuliah. Iya. Gila, tapi lu sekarang 2025 dengan keadaan yang luar biasa, itu gimana ceritanya Om? Gua nih nggak tahu nih ya. Lu tuh sekarang usahanya banyak banget, coba ceritain. Tapi ceritanya susahnya ya. Jangan seneng ya. Kalau seneng mah orang udah pada tahu nih. Lu ya. Sekarang tuh lu seneng nih. Coba awal mulanya lu merintis tuh kayak gimana Om? Karena gua tahu lu tuh perintis gitu. Iya. Ceritain dari awal apa? Dari awal. Singkat-singkatnya aja. Dari awal biar orang biar tuh tahu susahnya ya. enggak, biar nggak langsung orang tuh sukses seketika gitu kan, enggak juga kan Om. Betul. Ya, coba Om gimana Om? Ya, dulu itu nggak langsung usaha sebenarnya kan. Dulu itu ya saya kerja lah, sama orang lulus kuliah ya pasti yang dicari kerja kan. Ya. Pasti kerjaan. Cari yang terdekat dulu kan. Ya. Cari yang terdekat. Itu saya baru lulus kuliah langsung daftar interview di leasing motor lah. Leasing motor di Bogor gitu, di Bogor. Jadi CMO, jadi tim survei. Tim survei. Jadi survei untuk yang orang mau beli motor. Gue yang survei tuh. Gue yang survei. Areanya itu ya Bogor Barat sampai daerah Cicurug situ. Daerah Cicurug itu pakai motor, Bro. Motor-motoran ya. Motor-motoran. Pokoknya lu mau hujan, mau panas, terabas. Pokoknya terabas. Lagi semangatnya kerja kan. Lagi semangatnya yang kerja. Ya singkat cerita, di situ cuma dapat 8 bulan kalau salah. Pertama kali gue kerja di situ 8 bulan, gue pindah ke leasing mobil. Tapi ya gue tetap apply juga kan. Maksudnya baru lulus kuliah ya pengennya cari kerja yang sesuai kriteria pastinya kan. Iya. Gitu, apply, keterima lah di Gudang Garam. Perusahaan besar ya. Perusahaan besar itu, perusahaan rokok. Terima gue di Jakarta. Gitu kan. Pas keterima, panggilan kerja senang banget kan. Dengan salary yang gue bilang start entry awal di situ lumayan lah. Lumayan lah gitu. Untuk tahun-tahun segitu lumayan. Gitu. Pas masuk gua nggak tahu gitu kan. Jadi saya di sana job desk-nya apa? Taunya ya nawarin rokok, Bro. Gitu. Warung-warung. Naik motor pakai saddlebag. Gitu. Pakai saddlebag. Kirain kantoran kali ya di sana ya. Kan berdasi gitu. Pakai saddlebag, Bro. Daerah Depok, gue pegang daerah Depok. Itu gue buta sama sekali. Area-area itu. Tapi ya seiring jalannya waktu ya gue udah tahu. Jadi tahu gitu loh. Jadi tahu tipikal penjual kayak orang kan kalau kelontong itu kan kayak Madura, Chinese gitu kan. Orang-orang Medan gitu. Itu gue tahu jadi. Jadi udah watak-wataknya udah tahu ya. Udah tahu lah kayak gitu. Itu sempet pindah gua dari situ naik tuh ke MD, pegang event. Keenakan kali di MD ya, dipecat.
Berarti gara-gara dipecat. Biasa nongkrong. nongkrong. Nongkrong ketahuan. Kayak enakan nongkrong jadinya lupa kerja. Lupa kerja. Enakan nongkrong jadi lupa kerja. Gitu kan, kayak enakan nongkrong. Tapi ada bersyukurnya juga sih. Maksudnya gua keluar dari dunia industri rokok. Dan itu kalau gue bilang kalau gue tetap di situ mungkin gue nggak akan bisa seperti sekarang kayak gini gitu. Iya. Gitu. Kenapa tuh Om kalau boleh tahu? Itu gue 2 bulan nganggur bro. Gue 2 bulan nganggur, posisi anak masih kecil. Oh udah nikah tuh? Sudah nikah. Posisi anak masih kecil, istri tapi kerja. Tapi kan nggak cukup. Oh iya benar. Berarti waktu itu sempat nganterin istri kerja gitu. Ngasuh anak apa? Ya ngasuh anak lah pokoknya gitu. Ya. Pokoknya gue cuman punya budget itu 2 bulan. Target gue 3 bulan. 3 bulan gue nggak dapat kerja, duit gue habis. Gue bilang. Karena kan sisa dari kerja yang dipecat waktu itu kan. Dapatlah. Gue yang penting gue kerja dulu kan waktu itu kan. Gue nggak milih lah untuk pekerjaan itu apa, yang penting gue masuk dapat kerja. Keterimalah gue di Bank Danamon. Itu funding ya, tawarin apa kartu kredit atau pinjaman lah ke sales lagi berarti sales balik lagi. Karena ya satu memang adanya itu gitu. Gas aja dulu ya. Yang banyak lowongan tuh pasti sales ya gitu loh, pasti sales. Kalau admin kan jarang bro, ya. Jadi jarang. Kalau sales udah pasti dibuka terus gitu loh. Keterimalah gue di situ. Tapi gue tetap masih apply lamaran apa segala macam. Gue dapat sebulan tuh waktu itu tuh. Dapat sebulan, gue keluar, gue interview gue interview dulu di daerah Daan Mogot. Gue interview di situ, perusahaan asing. Perusahaan asing yang sekarang menginspirasi sampai usaha gue hari ini. Oh gitu. Ya betul. Berarti awalnya kerja di situ? Dulu awalnya gue kerja di situ. Coba gimana itu ceritanya itu? Jadi pertama kali datang nggak meyakinkan perusahaannya bro. Kosong, kayak gudang kosong aja gitu loh. Karyawan datang cuma 1, ya itu bosnya. Oh gitu. GM-nya pas dilihat orang asing gitu loh. Dia bisa dia ngomongnya bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Gue bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris. Nah ketemu dah cocok ya. Cocok nih. Tapi ya namanya butuh ya. Namanya butuh ya. Ya gue terima gitu loh. Karena jujur gue belum pernah sales itu sampai ke luar kota gitu kan, sampai ke Karawang, sampai ke Tangerang gitu kan, sampai ke Subang. Jujur gue belum pernah gitu. Tapi ya gue sikat gitu loh, gitu loh. Produknya apa sih? Lampu. Wah gue mikir ini gue nawarinnya gimana ya. Dijelasin sama dia, oh kita ke perusahaan-perusahaan atau ke gudang-gudang baru yang mau pergantian lampu. Dari situ baru ketemu tuh jalannya. Jadi gue ketemu sama perusahaan-perusahaan besar lah, perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik besar lah, pabrik-pabrik besar yang ada di Kerawang itu. Nah dari situ berarti benar-benar door to door ke pabrik, door to door gitu, door to door. Bukan udah ada relasi dengan Rusin itu enggak? No. Enggak. Jadi door to door kita dikasih database. Kalau sekarang enak, lu searching di Google ketahuan kan nomor HP alamat gitu ya. Coba kalau dulu kan pakai yellow page ya. Oh ya benar. Ya kan nyari. Jadi gue dikasih datanya untuk kontak personnya segala macam. Itu tuh sehari tuh gua ketemu klien tuh 2 minimal tuh 2. Ditargetinnya tuh. Target, betul, ditarget. Ditambah dari Daan Mogot ke Kerawang itu gue butuh waktu berangkat jam 9, nyampe sana tuh jam 12:30. Jam 12:30 siang. Jadi itu tuh macet, bro. Itu padat kan itu. Padat banget gitu loh. Jadi gue nggak sempet makan gitu. Gue nggak sempet. Jadi gue bawa bekal tuh, bro. Gue selalu bawa bekal gitu. Jam makan siang
gue di macet-macetan gitu, sambil makan gitu. Karena kalau gue harus melimpir dulu cari buat stop makan habis waktu gitu. Tapi emang gue dari dulu selalu bekal bro. Jadi gue pagi itu udah disediain tuh sama istri gue. Ini ya. Apa namanya? Tepak lah ya. Apa sih namanya? Jadi air segemblung. Jadi gue nggak pernah jajan, gitu. Gue nggak pernah jajan. Pokoknya gue makan kenyang, minum yang banyak. Yang penting kenyang gitu kan. Yang penting kenyang. Gue nggak harus ngeluarin kos tambahan lagi kan. Karena kan hitung-hitungan gue udah mateng lah. Nah, setiap harinya gue harus ngeluarin duit segini. Nggak takut dicengin tuh om? Bawa tepak kayak anak TK gitu? Ya udah sering om. Gitu. Udah sering kayak gitu. Karena kan gue nggak pernah main itu selama gue kerja itu. Selama kerja itu kan lu udah nggak pernah ketemu gue lagi kan, ya kan? Anak-anak pun udah nggak pernah ketemu gue lagi kan. Tiba-tiba gue datang jadi baja hitam. gue udah jarang nongkrong, jarang ketemu teman lah, gitu. Ya tadi sampai mana bro? Makan ya. Gue tiap hari itu bawa bekal, terus itu gua di perusahaan itu kurang lebih hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun gua. Nah, terus gue ditarik tuh sama rekan gua ke perusahaan yang kliennya sejenis gitu, industrial ya? Juga gitu, industrial juga. Tapi produknya baru. Gua nggak tahu. Gitu. Gua searching ini apaan ya, produk apaan gitu ya. Gitu, tangki, pipa, ini produk apa? Awam gitu, sangat awam gitu, sangat awam. Keterima lah gue di situ, di perusahaan terbesar di Indonesia, bisa jadi di Asia Tenggara. Dia perusahaan terbesarnya gitu loh, Oritech. Dia pembuat tangki, pipa itu dari fiber, dari FRP lah, dari FRP itu. Gua ketemu klien segala macam. Jadi sebenarnya ini dari apa namanya, dari usernya sendiri sih, dari klien gua sendiri. Pak Eko, kenapa nggak diolah sendiri? Kenapa nggak usaha sendiri dengan? Ya gue berpikir tuh bro, di situ ya juga ya, gue bilangnya, ya juga ya, gitu loh. Pertama kali orderan itu saya masih ingat bro. Itu saya dapat las pipa di Kerawang. Las pipa. Saya cuma nemuin aja sebenarnya. Nemuin aja. Nilai kontraknya itu 100 juta. Gue dapet itu sekitar fee-nya itu 5 juta. Itu gede bro. Pada saat itu gue gede. Gitu. Dan gue gembira gitu. Senang lah. Di saat-saat tanggal-tanggal krusial gue dapet duit gitu kan, wah kayak di apa, siram air gitu, seger. Gitu. Gue pindahlah ke situ kan, ke perusahaan tangki pipa terbesar di Indonesia ini. Gue belajar di situ. Karena kan yang gue pegang klien ini gue udah hafal semuanya. Ini gue tinggal ngejalanin aja gitu kan, lagi. Tapi ini produknya berbeda gitu loh. Ini tuh produknya perusahaan kimia. Perusahaan apa, kalau semua perusahaan pasti punya water treatment. Nah itu yang gue masuk ke situ, perusahaan pupuk itu yang gue datengin. Gitu loh. Ternyata di situ ya apa namanya, pangsa pasarnya luas, pangsa pasarnya besar gitu, 2015 akhir itu gue memberanikan diri bikin CV itu CV Echo Karya Solusi. Itu terinspirasi gue pas lagi di kolong tol macet. Gitu. di kolong tol TBC Matupang tuh kan macet tuh bengong kan, namanya apa ya, wah Echo Karya Solusi kan apa karena nama tuh? Enggak, sebenarnya gue presetin dan ditambah
pas perusahaan industrial gue pertama kali itu Eco Green namanya bro, namanya Eco Green gitu, yang perusahaan asing itu namanya Eco Green. Ya udah gue plesetin aja Eco Karya Solusi gitu loh. Gue plesetin, itu gue masih main trading. Jadi sebenarnya ngebantu opportunity ini terjadi itu ya dari usernya sendiri. Pak, bapak main nggak ini? Saya butuh kabel nih. Wah, gue berpikir kan di situ kan, kenapa nggak gue sikat sendiri gitu loh? Kenapa nggak gue sikat gitu? Toh produknya berbeda, gitu kan? Toh produknya berbeda. Ketemulah jalannya dari orderan kabel, terus apa lampu gitu loh. Itu gue nggak ada modal sama sekali. Gue bikin PT pun gue minjem duitnya ke tetangga gue, gitu. Ke tetangga gue minjem itu, masih ingat gue berapa ya, 6 juta apa 5 juta gitu. Itu gue gantiin 2 bulan berikutnya. Pas gue dapet orderan, ada untung, gue balikin. Gitu. Tapi gue balikin nggak full deh, kayaknya gue setengah kalau nggak salah. Setengah. Gue dicicil ya. Gue cicil. Nah dari situ semakin luas dong bro. Semakin luas dari tahun ke tahun. Yang produk fiber ini gue tekunin nih bro, nah ternyata ketemu lah titiknya kompetitor gue ini kan, kompetitor gue ini. Jadi di perusahaan gue nggak ada produknya, tapi di kompetitor gue ada gitu loh. Oh gitu. Jadi gue comot. Gue comot ya, gue jual gitu loh. Dari situ lancar. Terus wah ini kalau gini terus gue bakal ketahuan kan. Target sales di perusahaan gue nggak akan masuk nih gitu loh. Sekarang gue ubah gitu loh. Jadi perusahaan gue yang beli produk ke perusahaan yang gue kerja gitu loh. Jadi gue salesnya dapet, target dapat ya, target pribadi dapat. Jadi semuanya happy kan. Jadi semuanya happy tuh. Jadi nggak ada yang rugi, menguntungkan malah. Menguntungkan semua gitu loh, menguntungkan semua. Udah semakin luas, jangkauan gue udah semakin luas bro. Gue itu ada jadwal meeting dari kantor kan. Jadwal meetingnya itu ke Kerawang. Sedangkan gue harus kirim barang ke Tangerang. Kirim barang ke Tangerang. Nemu nggak waktunya nggak nemu tuh ya berarti. Waktunya nggak nemu kan? Waktunya nggak nemu. Aduh ini gimana nih? Udah tuh sekali, 2 kali masih lolos. Ketiga kali tawan sama kantor. Kena warning gua, kena SP1 kalau nggak salah. Udah semakin besar, jadi gue didukung juga sama user pabrik lah. Ya karena kan kedekatan emosional ya, emosional. Jadi kayak Om Oswald itu sebagai purchasingnya misalkan, lu udah tahu gua gitu. Jadi malam itu gua di teras itu pasti tuh Eko aja lah, rokok nggak ribet, nggak perlu. Gua selalu dapat inspirasi vendor gitu, selalu gua. Ya udah, selalu didukung dari situ. Istri juga ngedukung segala macem. Gue gak ketahuan sama kantor bro, kena SP3. Kena SP3. Tapi gue udah siap gitu. Tapi gue udah siap karena gue udah running nih. Gue udah running nih di FRP ini nih. Udah running nih di FRP ini. Itu perusahaannya udah bukan perusahaan kecil gitu loh. Perusahaan perusahaan Jepang yang gue kerjain gitu, yang gue supply gitu. Itu gue udah bisa ngasih tempo kalau nggak salah. Gue udah bisa ngasih tempo 30 hari. Tapi awal-awal gue pertama kali dapat orderan gede sekitar berapa, 200 juta apa kalau nggak salah. 200 juta apa nggak salah. Bingung gue bro. Dari mana gitu? Mana ini kan gue bilang mau pinjam ke sini, takut nggak percaya kan. Tender ada, duit nggak ada gitu. mau pinjam ke sana juga, mau ke sana ke sini nggak ada yang percaya kan, nggak ada yang percaya. Akhirnya gue ya jujur gitu loh, bilang ke yang PO ke gue, saya nggak ada duit, tapi saya
bisa ngasih harga barang ini di bawah harga vendor-vendor kalian, dan gue nggak akan kabur gitu. Gue nggak akan kabur. Akhirnya gue dicek dulu nih gitu kan, dari sosial media segala macam, dicek apa segala macam. Tadinya mau ke rumah tuh kan, tapi enggak lah, maksudnya enggak gitu. Ditransfer kan, terus kaget gue, transfer nih gue bilang. Itu langsung buru-buru gue beliin, gue foto, gue video ke orang tersebut, gue kirim hari itu juga, akhirnya dia lega dan percaya gitu, dan terjadi sampai sekarang. Dia trustnya tuh benar-benar. Nah disitulah awal mulanya gue punya modal, gitu loh. Pas lihat modal, wah, untungnya lumayan ya. Untungnya gede kan. Itu gue masih main trading. Trading juga. Itu gue masih main trading, tapi trading mechanical electrical yang masih gue kuasain lah ya. Akhirnya sampai 2018 itu gue stop tuh general trading, karena gue harus fokus ke satu produk, bro. Gue harus bisa produksi sendiri ya. Yang yang usahanya itu long term gitu. Karena kan kalau trading kan, kalau dia udah tidak menjabat di situ atau gue mati, itu perusahaan nggak akan jalan, beres ya, udah beres gitu kan, beres gitu. Jadi perusahaan bisa cari vendor yang lain, karena kan gue udah mati. Karena gue udah mati gitu loh. Gitu. Jadi walaupun ada yang nerusin juga nggak akan percaya orang itu gitu. Berarti naiknya tuh gara-gara yang 200 juta tadi ya? Iya, betul. Oh, ingat, gara-gara kepercayaan Om ya. Iya, betul. Kalau udah kasih kepercayaan orang tuh dipergunakan, ya kan? Betul. Nah, terus kan udah tuh, berarti lu golnya di situ ya. Nah, di situ. Kenapa lu jadi tertarik? Yang gua tahu sekarang lu ke baju ya, apa konveksi? Konveksi sih. Konveksi ya, di bola juga. Nah, kepegang emang yang mau gua tanya nih. Cara mengolahnya gimana itu, nggak pusing bala tuh. Jadi sehari handphone gua 24 jam itu nonstop. Sampai panas gitu kan, bro. Sampai panas, jadi gua ya gua bagi kalau yang perusahaan Fiberco ini ini sih sebenarnya sudah berjalan, tapi ya. Tetap gue masih monitor. Kalaupun memang ada tender besar untuk negosiasi, gue yang harus masuk gitu kan. Nah, sekarang itu perusahaan yang PT Eko Multi Sinergi itu sudah ada pabrik, bro, masih kecilan di Tangerang pabrik. Di Merak itu set office. Sama di Kerawang kita lagi masih ngejar continue terus untuk maintenance-nya gitu. Tapi sekarang sudah masuk 8 bulan non-stop maintenance di daerah Kerawang. Jadi kita ada set office juga di sana lah gitu. Dan head office-nya ini di Bogor. Oh, di Bogor. Ya, tadinya itu kita ada office di Jakarta, tapi nggak pernah kita pakai karena gua orang Bogor ya. Kalau gua harus ke Jakarta habis di jalan, habis waktu lebih baik gua cari yang di Bogor. Ya udahlah, gua di Bogor aja gitu loh, di Bogor. Jadi waktu gua banyak gitu, nggak habis di jalan gitu. Terus ngejalanin yang lain-lainnya itu kayak apa? Eric tuh. Itu di konveksi. Pasarnya kemana itu, Om? Itu pasarnya itu orang, kalau awal-awal itu ini udah masuk mau 5 tahun, bro. Udah 5 tahun juga ya? Udah lama juga ya? Udah lama. Ya awalnya cerita Eric itu sendiri, gue beli brand lah. Teman gue satu hobi main bola gitu. Dia ada kebutuhan, akhirnya gue akuisisi si brand itu. Kita rekrut karyawannya, sama dia juga kita pekerjakan di situ.
Oh jadi ownernya malah yang ikut kerja. Gokil. Ikut kerja. Jadi brandnya gue beli, ownernya gue kerja di situ, gue gaji segala macam. Tapi gue tanya target lu berapa dalam sebulan? 100 sampai 200 apa? Gue hitung itu anjing. Dengan keuntungan segini nggak akan nutup lah, gue bilang. Nah, akhirnya gue ngobrol sama tim, ini nggak bisa. Kalau aparel di Bogor ini banyak. Di kota Bogor ini ada 70 mungkin. 70 aparel. Jadi cuman brand doang kan. Cuma brand doang jadi itu. Lu aparel tuh. Tapi ininya maklon kan. Awalnya itu gue printing tuh maklon, bro. Maklon apa segala macam. Terus tapi gue udah ada tuh tukang jahit. Tim jahitnya udah ada segala macam, udah ada. 6 bulan berjalan gue langsung info kan ke tim, kalau sama aja kayak aparel lain nggak bisa, gue bilang lu harus ada yang berbeda gitu. Akhirnya gue ambil langkah, ya udah masuk tim Liga 2 aja. Liga 2 akhirnya dapet tuh Kalteng Putra udah gitu nama booming dong. Aparel baru tapi sudah masuk ke liga gitu. Udah masuk ke liga. Singkat cerita, wah ini kalau aparel aja nggak nutup nih, nggak nutup nih. Jadi sekarang jatuhnya konveksi. Jadi baju, seragam, ya seragam kantor kita bikin juga. Oh gitu. Jadi nggak fokus di satu ya? Nggak fokus. Gitu. Itu yang baju. Terus apa? Gila nih parfum. Sekarang ada parfum ya. Itu gimana juga tuh ceritanya? Banyak banget ini gila aja ini. Maksudnya di 1 kali 24 jam tapi usahanya banyak ya kan. Bingung gua gimana parfum. Kalau parfum itu dari bola juga. Oh, dari bola juga. Teman bola. Awalnya itu gua ngelihat nih parfum kok banyak yang beli, tapi kan emang dari zaman dulu itu gua kuliah itu parfum itu kan dipakai terus, bro. Iya. Gitu loh kan, dipakai terus. Akhirnya gue cari-cari tuh referensi apa segala macam. Setiap malam itu gua di teras itu pasti tuh ngerokok, ngopi, ngelamun. Gue selalu dapat inspirasinya di situ. Selalu gue mau nggak dimarahin bini tuh malam ngopi mau di luar udah kegiatan kan biasa gitu. Enggak ya, udah kebal. Bini udah kebal. Tapi kadang cewek itu nggak ngerti kalau kita lagi ngopi sama ngerokok tuh nyari inspirasi ya. Iya. Satu nyari inspirasi, kedua cicilan apa segala nggak bayar lo ya. Kan nggak tahu kan, istri kan nggak tahu kan, taunya udah kebayar. Buat para ciwi-ciwi ini. buat para cewek-cewek itu kita tuh di luar tuh bukannya hahi kan, benar gitu. Kita tuh ya mikir juga mau tidur aja mikir loh. Iya benar iya kan, mau mikir aduh besok gimana ya? Karyawan gimana ya? udah kebayar apa belum invoice itu macet lagi apa segala kan begitu kan. Iya kan sama lah. Iya benar. Itu ya inspirasinya di situ lah. Akhirnya gue baru jalan ini mau masuk 4 bulan ini parfum. Tapi alhamdulillah itu omsetnya meledak bro, karena yang gue sasar itu bawah gitu. Jadi anak SMP, anak SMA yang beli parfum packagingnya bagus, tapi cuma 10.000 dipakai pemain liga, gitu kan? Dipakai pemain liga, wah dia langsung klik tuh bro. Gitu. Oh berarti promosinya dari pemain bola juga ya? Iya. Gitu. Harus ada ya, maksudnya buat naikin brand ya. Oh gitu. Karena kan orang usaha bingung untuk cara promosinya gitu om. Ya banyak kok sekarang, nggak usah khawatir gitu. Untuk promosi sekarang, sekarang udah dunianya udah media sosial udah luar biasa. Jadi orang di Papua aja bisa beli produk gua. Gitu loh, orang di NTT aja bisa beli produk gua gitu loh.
sekarang. Orang di mana di luar negeri pun sekarang udah bisa beli produk kita. Gampang sekarang ya. Gitu loh. Oke Om, dari segala macam perjalanan Om Eko nih, nah yang gue mau tanya nih, kan lu berarti berhenti kerja, awal kan kerja ya? Iya. Nah, kenapa lu berani banget mutusin buat usaha gitu? Sedangkan udah ada kebutuhan gitu Om. Iya. Karena orang yang udah kerja kan di zona nyaman ya. Iya. Lu berani memutuskan, udah gue usaha aja tapi nggak kerja, karena usaha kan naik turun ya kan. Iya, Nah betul, itu betul, naik turun. lu mantepnya gimana tuh Om? Udah gue usaha aja deh gitu. Gue berpikir harus punya 10 kali gaji dulu. 10 kali gaji baru gue bisa keluar. Tapi gue nggak akan keluar, nunggu dipecat. Nunggu dipecat. Akhirnya terjadi gitu loh, karena ya mohon maaf ya, maksudnya sebenarnya caranya salah sih. Salah, maksudnya ya saya masih bekerja tapi punya usaha yang di bidang yang sama gitu, tapi ya nggak ada salahnya. Iya, nggak ada salahnya kan. Apa yang lihat peluang ya. Iya, lihat peluang gitu. Kita pengen lebih maju ya kan. Iya, betul. Itu gua 10 kali gaji dulu lah. 10 kali gaji baru gue bisa. Oh, berarti ada target ya? Ada target, gue harus targetin nih 10 kali gaji dulu. Udah ada, ya udah. Ya kan kalau Genji sekarang udah nggak nyaman, gue keluar ya. Besoknya bingung dia makan apa. Iya. Ya kan? Lebih baik di rumah dia. Iya, lebih baik di rumah. Aku nggak nyaman kerja nih ya kan. Berarti jangan pada konyol berarti Om ya kalau mau keluar ya. Jangan. Jadi intinya harus dipikirin matang-matang. Tabungan dulu ya kan. Oh jadi gitu Om. Nah harus dipikirin matang-matang. Sebenarnya ya orang kerja juga nggak ada salahnya bro. Ya lu bisa sukses gitu. Lu bisa sukses. Lu bisa sukses dari bekerja pun lu bisa sukses. Nggak harus jadi pengusaha lah. Itu. Ya, tapi kan kalau kerja terus nggak usah ya Om, flat gitu kan kalau gaji kan ya nggak gitu. Tapi kan tergantung orangnya. Gue orang yang senang ngambil resiko. Ya. Nggak di zona nyaman berarti ya, nggak di zona nyaman ya. Nggak ada bro. Nggak ada. Nah setelah lu ngilang ya Om ya, setelah lu ngilang, pas lu muncul lagi gitu kan, ada nggak sih orang-orang tuh yang malah underestimate ke lu gitu kan? Apa orang-orang tuh ya karena lu udah tahu lu naik, cuman mau ngambil manisnya ke lu gitu? Ya pastilah ada gula, pasti situ ada semut ya. Pasti gitu. Itu udah pasti ada gula, pasti ada semut. Nggak mungkin nggak. Tapi ya gue juga kan ngeliat gitu teman-teman gue yang dulu support gue, yang teman-teman gue yang dulu bantu gue pasti nggak akan lupa. Oh tetap ya. Tetap. Okay. Sekarang kan banyak yang viral gini ya. Jangan terlalu baik karena orang baik itu ya dimanfaatkan. Menurut lu sekarang yang udah lagi ya alhamdulillah lagi naik ya. Pandangan lu gimana? Kadang kan orang ada yang datang itu cuma manfaatin doang gitu. Lu cara menyikapinya gimana gitu? Ya gue udah bisa. Ya gue bukan dukun ya, maksudnya gue udah bisa ngebaca orang, gitu. Ngebaca orang, karakter orang seperti apa, ini seperti apa, si ini datang cuman di saat gue kayak gimana, gue udah tahu, gue udah bisa ngebaca itu, tapi tidak ada salahnya kan, maksudnya orang begitu juga sebenarnya sah-sah aja gitu, sah-sah aja. Ya kan pasti orang datang, gue ikut kerja dong sama lu gitu kan, banyak. Banyak banget tuh, sampai pusing gua. Nah lu cara mungkin bukan menolak ya, kan ngelihat kemampuan orang itu apa dulu gitu kan. Betul, lu cara menyikapinya gimana juga tuh Om? Kalau gua misalkan temen gua tahu nih, ini orang konyol nih, gua bilang nih, kalau kerja sama gua konyol, langsung aja gua bilang, lu mau nggak? Gua bilang, gua galak, gua bilang, gua galak, gua bilang, lu nanti gua tekan lu ngomongin gua di belakang, ya kan, bener, ngomongin gua di belakang, ujung-ujungnya resign, lu jadi udah nggak berkawan lagi sama gua. Contohnya gua ambil contoh si Heldi lah, si Heldi, gua udah berkawan sama dia udah lama ya. Tapi dia nggak pernah gua masukin ke perusahaan gua, gitu loh, karena gua tahu nih kalau misalkan dia gua masukin perusahaan gua, dia leha-lehe, gua marahin,
yang ada gue jelek sama dia. Lebih baik ya udah kayak sekarang aja. By project aja ya. Ya kayak mobil. Iya kan proyeknya mobil ya udah lu kapasitas lu di situ ya situ udah aja gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak harus masuk perusahaan juga ya untuk enggak ya. Tetap harus profesional juga ya. Oke, Om, kasih masukan ya buat orang-orang yang pengen usaha terutama ya, tapi mentalnya itu belum terlalu kuat ya. Gitu. Coba Om buat para pemirsa kita ini. Kalau mau usaha ya, aduh gue juga jadi bingung ya bro ya. Maksudnya ini pandangan gue ya, Kalau Gen Z sekarang itu, kalau yang gue lihat ketekan sekali, buka usaha ketekan sekali, terus minus, biasanya udah tutup. Tapi kalau gue pribadi, pertama relasi lu udah bagus gitu, produk lu apa, tahu yang mau lu jual itu apa, ya lu bisa gitu loh. Uang bukan segalanya kok. Uang bukan segalanya tuh. Gue itu dulu nggak ya bisa dibilang ya bukannya nol ya, maksudnya gue usaha ya gue ngikut operasional dari kantor gue yang lama gitu loh. Jadi bisa dibilang ya gue nol, operasional gue nol gitu loh. Operasional gue nol. Itu sampai sekarang ya sampai saat ini gitu loh. Sampai saat ini gue nggak ada utang bank bro. Alhamdulillah man. Usaha gue nggak ada utang bank gitu. Tapi ya kalau ada nilai-nilai besar ya gue pasti akan calling gitu, saudagar ini. Relasi ya Om ya berarti ya. Balik lagi relasi ya. Balik lagi relasi. Lu punya proyek 30M. Tapi lu tahu gitu loh. Yang mau lu ambil yang mau diambil langkah lu ke depannya tuh lu udah tahu duluan gitu. Oh 30M gue dapet, tek. Lu udah bisa ngebaca itu. Lu udah nggak bisa ngebaca itu. Sekarang kan kalau orang mau usaha kan ngumpulin duit, bingung mau usaha apa. Setelah cari-cari dapatlah ya apa namanya usaha, misalkan kayak usaha es teh gitu kan, ya buka es teh atau seblak gitu kan, ramainya sesaat bangkrut, udah kerja lagi dia, gitu aja terus polanya, pasti akan polanya begitu, tapi ya jadi pengusaha itu nggak gampang ya, nggak gampang, harus lebih kerja keras daripada pekerja ya. Ya bukan kerja kerasnya ya, lu tekanan sih, mental. Orang gue tuh di kantor tuh nggak ngapa-ngapain bro. Gue tuh di kantor tuh hanya mantengin handphone, diem. Gue nggak ngelakuin apa-apa, tapi fisik gue capek. Oke. Iya. Tapi pikiran gue udah kekuras nih, udah kekuras gitu. Karena semuanya running terus kan, semuanya running gitu, semuanya running. Gimana semua harus berjalan? Semuanya harus berjalan karena kan sekarang karyawan itu total ya di head office ini ada 13 orang. 13 orang di pabrik sana itu kalau lagi running project terus-terusan sih, itu kan produksi terus-terusan, itu rata-rata kita ambil average itu 20 orang. Yang di Merak itu kurang lebih 7 orang, yang di Karawang 4 orang, itu baru PT Fiberco. Itu baru Fiberco kan, dan belum lagi aparel itu kurang lebih ada 18 orang. Yang garmen itu 18 orang. Sekarang parfum itu ada 9 orang. Coba pecah nggak Pak? Pecah sih. Hah? Iya. Pecah kan? Makanya kadang orang lihat enaknya aja. Wah, enak lu ya. Betul. Nah, satu lagi pertanyaan Om nih. Branding diri dulu apa usaha dulu? Ya lu branding diri dulu sekarang, karena sekarang udah beda zamannya. Lu harus muncul. Iya. Lu harus muncul. Nanti produk yang akan ngikutin. Gitu. Lu kalau branding lu udah bagus nih, lu ibaratnya mau jual kolor, mau jual baju, mau jual cabai aja, laku aja ya. Laku aja sekarang. Gitu. Iya, benar.
Oke, Om Eko, makasih banyak udah Siap. mampir, menginspirasi banget. Nah, jadi jangan lihat orang itu saat di atas, lihat dulu di bawahnya seperti apa. Kadang orang di atas itu emang indah Om ya, Oh indah. tapi pas di bawah itu perih, pahit. Jadi kalau ngeliat orang di atas itu kita harus lihat orang apa saat di bawah ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen biar kita menghadirkan inspirasi selanjutnya. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll